Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat Ummah yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Dia Maha Segala, Pemberi segala, sehingga pada hari ini Allah masih berkenan kepada kita memberikan saldo usia dan kita dalam keadaan sehat juga afiat. Sahabat Ummah, alhamdulillah hari ini ketemu saya dengan Imas Karyama, biasa disapa di Sahabat Ummah itu Bunda Imas Karyama atau Bunda Imas. Jangan lupa tetap download aplikasi Ummah lewat App Store dan Play Store. Kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah momen terindah bersama keluarga. Dan nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan seputar apapun dengan tekan tombol pensil di kanan bawah dengan hashtag momen terindah. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah, tema yang saya usung, yang sudah saya sampaikan tadi adalah momen terindah bersama keluarga. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini kita usahakan kita punya waktu-waktu yang spesial bersama keluarga, terutama bersama suami dan anak-anak kita. Baik, akan saya sampaikan, sahabat Ummah, selama 12 bulan dan 11 bulan kemarin kita sudah beramal soleh. Di dalam Ramadan ini, bagaimana kalau kita memaksimalkan diri, jadikan anak-anak itu sebagai jariah terindah bagi kita. Saya akan menyampaikan sebuah hadis, di antaranya adalah apabila manusia mati atau meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali yang 3 perkara. Apa? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, bagaimana di momen terindah bersama keluarga di bulan Ramadan bersama Sahabat Ummah ini, kita akan memaksimalkan diri supaya kita mempunyai jariah, ya, sedekah jariah, kemudian punya ilmu yang bermanfaat, dan kita insya Allah punya anak-anak yang soleh, cucu yang soleh, atau keturunan yang soleh. Tapi memang itu semua harus tahu caranya dan harus kita amalkan semaksimal mungkin. Sahabat Ummah, dimanapun Anda berada, berarti sekarang kita punya peranan yang penting di dalam keluarga. Apakah dia sebagai ayah, dia sebagai bunda, bagaimana di dalam Islam peranan keluarga, ya, itu sangat penting. Di antaranya adalah tempat pertumbuhan anak yang pertama, di mana dia mendapatkan pengaruh dari lingkungan pada masa yang amat penting dan paling kritis. Anak-anak kita banyak nih mencontoh kita, termasuk mencontoh ayah, mencontoh bunda. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, misalkan contohnya, apakah kita sudah betul-betul memberikan ilmu pada anak-anak kita supaya ketika dia makan dan minum saja itu sudah menjadikan sebuah amal soleh dan berpahala. Ketika dia minum, ngambil air, apakah kita sudah memaksimalkan diri pada anak-anak, memberikan fasilitas, ada tempat minum, misalkan dispenser, kemudian ada fasilitas dia duduk sehingga tanpa mengeluarkan dalil pun anak-anak akan mencontoh ketika ayahnya minum, ketika bundanya minum, mengambil air tidak penuh, kemudian duduk, mengucap bismillah, minum, tidak bernapas di dalam gelas atau bejana, kemudian mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja insya Allah akan menjadikan jariah buat anak-anak kita. Contoh yang itu. Kemudian di peranan keluarga dalam Islami juga
bagaimana ini berperan besar dalam pembangunan masyarakat di kemudian hari. Ketika anak-anak kita sudah kita maksimalkan memberikan pendidikan dan pembinaan, maka suatu saat dia akan menjadi seseorang yang sangat berpengaruh di masyarakat. Mudah-mudahan pengaruhnya atau sibgohnya adalah hal yang positif yang bisa membangun masyarakat ke arah yang lebih baik. Sahabat ummah yang dirahmati Allah, kenapa fokus dalam keluarga dulu? Bahkan saya lebih mengutamakan anak-anak, karena anak-anak dalam teori pendidikan anak usia dini, anak itu ada masanya golden age. Apalagi yang akan saya sampaikan adalah 6 tahun pertama. Jadi 6 tahun pertama itu harus menjadi priority. Di antaranya adalah tumbuhkan rasa kasih sayang. Itu penting, catat agar anak belajar mencintai orang lain. Dia tidak hanya mencintai dirinya, tapi juga dia mencintai orang lain. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis, ketika seseorang belum dikatakan beriman, ketika dia belum mencintai saudaranya sendiri. Kemudian membiasakan anak mendisiplinkan diri mulai sejak awal kehidupannya. Nah, ini momen terindah. Kenapa di dalam sahur yang biasanya ayah bangun jam berapa, bunda bangun jam berapa, ya, anak-anak bangun jam berapa. Ketika kita momen sahur itu kan bangun bersama-sama. Meskipun ibu atau bunda otomatis dia akan bangun lebih awal. Kemudian membangunkan anak-anaknya dengan penuh cinta, tidak dengan penuh kemarahan atau jengkel. Nah, ini momen terindah. Anak mendisiplinkan diri, yuk sahur bersama. Di dalam sahur kemudian mengucap doa. Apa? Doa ketika makanan sudah terhidang dengan mengucap Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu momen terindah. Sampaikan pada anak-anak, yuk anak-anak, Allahumma, ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami semua, berikanlah keberkahan kepada kita semua, fima razaqtana, pada apapun rezeki yang Engkau berikan kepada kami, wa qina azabannar, dan jauhilah kami atau jagalah kami dari siksa api neraka. Itu momen terindah. Kalau dalam pendidikan itu harus dibiasakan, dan itu berulang-ulang pada anak-anak ketika anak-anak sahur, kemudian nanti ketika anak-anak berbuka. Apalagi momen terindah di tahun pertama, di 6 tahun pertama. Jadilah teladan sejak permulaan kehidupannya. Bagaimana ibu membiasakan wajah ceria ketika menghadapi mereka, menghadapi anak-anak. Mulai dari saat membangunkan, mengajak sholat berjamaah, kemudian nanti buka berbarengan, tarawih berjamaah, tarawih bersama, ya, bahkan tilawah, tadarus, belajar menerjemahkan, tajwid, tahsin, tatbik, itu bersama-sama anak-anak berjamaah, momen terindah bersama mereka. Sahabat ummah, jangan lupa, tetap saya ingatkan, download aplikasi Ummah lewat App Store dan Play Store. Dan bagi yang mau bertanya, tekan tombol pensil di kanan bawah, hashtag momen terindah. Selanjutnya, ya, di 6 tahun pertama apa? Biasakan hidup dengan etiket dalam pergaulan. Bisa pendidikan itu kan di dalam kelas. Pendidikan secara langsung itu dengan nyata, dengan contoh nyata, dengan teladan. Ketika anak-anak duduk, makan, duduk nak, yuk bareng. Ketika makan itu ketahuan siapa yang serakah, siapa yang mau menang sendiri, siapa yang mau paling banyak, itu kelihatan. Seseorang itu kelihatan seperti apa dia, itu bisa ketahuan dari makannya. Kita kalau punya sahabat, tiba-tiba orang berbagi satu, dia pengen banyak. Jadi dapat satu, ambil satu lagi, sudah dimasukkan ke mulut udah penuh, masukkan sini simpan, sini simpan. Itu kayak kerak, ya, mohon maaf saya sampaikan. Nah, kita bisa lihat anak-anak, bahkan ada sebuah aturan akhlak atau adab ketika makan, bagaimana kita sampaikan pada anak-anak. Jangan yang jauh, kalau dalam bahasa Sunda mah ngarongkong. Kalau mau pun kita minta izin, ayah, bunda, mama, papa mau yang itu dong, boleh satu, tidak langsung ya parebut, paboro-boro, ya.
saling mendahului dengan ayahnya. Kalau dulu mah ada istilah, kalau daging ayam, ayah dulu. Nah sekarang mah bagaimana itu ya, mau boleh enggak? Nah itu bisa kelihatan nanti dari sana. Nah selanjutnya, ayah bunda, sahabat ummah yang dirahmati Allah, di usia 6 tahun pertama itu kenalkan Allah. Jadi dia mengenalkan Allah itu ke anak-anak sesuai dengan tingkat pemikiran anak-anak. Anak-anak kan suka bertanya sama ayah, sama bunda, atau sama kakaknya, Allah itu di mana tempatnya? Berkali-kali berulang-ulang. Mereka terus bertanya, bunda, ayah itu di mana? Ayah, Allah itu di mana? Dia berulang-ulang itu bertanya, ayah, Allah itu di mana? Nah itu saatnya kita sampaikan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Bahkan Allah itu lebih dekat dari urat nadi yang ada di dalam diri kita. Di 6 tahun pertama juga bagaimana kita menjelaskan pada anak-anak ketika makan, di sahur, di buka, ya, bagaimana menjelaskan pada anak-anak tentang halal dan haram. Kita lihat misalkan contoh ada makanan, coba lihat expirednya tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, kemudian ada halal MUI tidak. Jadi itu dilihat anak-anak itu mulai dari awal, sejak anak-anak itu usia 6 tahun itu sudah harus tahu mereka di mana itu ada label halal atau tidaknya. Kemudian di mana anak-anak itu halalan atau thayyiban ya di dalam sahur dan buka. Kemudian di 6 tahun pertama juga ajarkan dan biasakan pada anak-anak itu membaca Al-Quran dengan benar. Karena usia 6 tahun itu adalah usia yang mengingatnya itu sudah sempurna. Nah, sahabat ummah yang dirahmati Allah, jangan lupa saya tetap mengajak download aplikasi Ummah lewat App Store dan Play Store. Dan bagaimana kalau ada yang bertanya, silahkan nanti tekan tombol pensil di sebelah kanan bawah, itu ada hashtag momen terindah. Sahabat ummah, ayah, bunda, dimanapun Anda berada, ada usia setelah 6 tahun. Apa yang harus diberikan kepada mereka? Karena ada anak-anak, sahabat ummah, ada yang sebelum 6 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan ada yang sudah 6 tahun, jadi di atas 6 tahun. Apa? Ajarkan hak dan kewajiban orang tua kepada anak atau sebaliknya. Misalkan, sampaikan kepada mereka kalau dipanggil ayah segera, kalau dipanggil bunda segera. Ambilkan air, tapi tentu contohnya juga harus dimulai dari ayah dan bunda, dari papa dan mamahnya, dari anak-anak tersebut. Kemudian apa yang harus disampaikan ketika usia anak itu sudah 6 tahun lewat, berarti di atas 6 tahun. Kenalkan tokoh-tokoh teladan. Jadi sahabat, nah ketika mereka makan atau di sela-sela di bulan Ramadan, apalagi sekarang kita lagi di karantina dalam tanda kutip, tidak boleh banyak keluar rumah dengan hashtag di rumah saja atau stay at home. Nah ini bagaimana kita memberikan cerita-cerita yang menginspirasi anak-anak kita. Jadi cerita yang inspiratif. Siapakah para sahabat itu? Siapakah Rasulullah itu? Kan anak-anak belum kenal semua. Yang sekarang bahkan yang ada itu justru anak-anak mengenal film-film yang tidak mendidik atau tidak memberikan inspirasi atau motivasi. Kemudian bagaimana kita mengajarkan di momen terindah ini tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Miris ya, sedih banget ketika kita melihat anak-anak yang masih kecil saja itu tidak ada etika atau tidak ada tata krama atau tidak ada adab. Seorang tua, banyak anak-anak yang membentak ke ibu, ke bapak ya. Bahkan kalau berjalan pun mereka, ada orang tua itu sudah tidak bilang punten atau tidak bilang permisi. Bahkan yang ada juga ditemrag, kalau dalam bahasa Sunda namanya langsungnya ditubruk gitu ya. Nah, apa yang harus kita kenalkan lagi ketika anak-anak itu sudah di atas usia 6 tahun? Di momen terindah ini, kembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada anak-anak. Setelah makan, siapa nanti yang harus membereskan? Siapa nanti yang bertugas mencuci piring?
Siapa nanti yang bertugas untuk menyapu, membereskan rumah, meskipun di rumah sudah ada yang membantu, atau istilah kita ada pembantu atau asisten rumah tangga, tapi tetap anak-anak harus dilibatkan supaya mereka punya tanggung jawab. Siapa yang mencuci, bahkan nanti diikut sertakan siapa yang memasak. Meskipun kalau anak-anak memasak itu ya kadang-kadang kalau misalkan kita bikin sup ya, itu panjang pendeknya atau tebalnya, misalkan wortel itu tidak sama, nggak apa-apa. Tapi kita justru bagaimana mendidik mereka supaya mereka care bersama ibu dan bapak atau ayah dan bundanya. Pemirsa, sahabat Uma yang dirahmati Allah, bahkan nanti kita masuk ke masa remaja. Mungkin di rumah ada anak-anak kita, kalau tadi usia sebelum 3 tahun, setelah 3 tahun, usia 6 tahun, setelah 6 tahun, bahkan sekarang masuk ke anak-anak remaja. Yang itu dikatakan masa transisi. Apa yang harus kita lakukan? Perlakukan anak sebagai orang dewasa. Jadi ngobrol itu bukan seperti ke anak-anak, hey harus gini, hey harus begitu, enggak. Tapi kita ngobrol. Bagaimana anak-anak ini ajarkan hukum akil balik. Ibu bapak suka lupa. Jadi pas sudah anak akil balik, baru saja riweuh. Dia belum bisa bagaimana cara mandi setelah haid. Itu ya kan berbeda dengan mandi kebiasaan. Bahkan ada yang bertanya, kalau mandi besar itu apakah harus pakai sabun atau tidak? Bukan karena ada sabun atau tidak, tapi ada betul-betul caranya tersendiri bagaimana seorang anak yang sudah akil balik, kemudian dia haid atau kalau laki-laki itu mimpi basah istilahnya, apa yang harus dilakukan itu kan ada cara-caranya. Sampaikan pada mereka. Dan ini momen terindah di dalam sahur, di dalam buka, di dalam kebersamaan ketika menunggu, bukan hanya ayah main HP sendiri, bunda main HP sendiri, sementara anak-anak juga asik dengan handphonenya sendiri, asik dengan gadgetnya sendiri, padahal dia belum paham tentang ilmu-ilmu atau dasar-dasar keislaman. Kemudian ceritakan kisah-kisah yang menimbulkan sikap atau sifat takwa dan taat seusia anak yang sudah menjelang akil balik. Kemudian dorong ikut untuk bertanggung jawab sehingga anak merasa sudah dewasa. Jadi contoh kecil saja ya, seperti sepele. Nah, besok kita buka apa ya yang sehat? Kalau nanti sahur sama apa ya? Itu anak merasa dihargai. Jangan sampai ibu masak sendiri, mah yang ini mah bosan, nu ada we dimakan. Nah, seperti itu kan anak-anak jadi bukanya itu, nah ini mah ada menu mamah lagi, bosan. Nah, kita bikin yuk 1 bulan ini selama 29 hari atau selama 30 hari ini, yuk kita bikin menu yang sehat, yang halalan secara otomatis, kemudian juga thayyiban. Anak-anak mah kalau hari Senin ini, hari Selasa ini bikin 1 minggu, bikin 2 minggu, 3 minggu, bikin 4 minggu, bikin 1 bulan, keren, itu luar biasa. Anak merasa dihargai. Kemudian apa yang harus disampaikan ketika anak sudah remaja? Awasi dan isi waktunya dengan kegiatan bermanfaat. Ibu jangan sampai lupa, biasanya tadarus itu emak-emak, ibu-ibu. Sementara anak-anak remaja itu nggak diajak. Bahkan jarang di masjid-masjid itu yang mengadakan tadarus itu dengan anak-anak remaja. Justru itu sangat perlu, sangat penting. Kalau emak-emak mah, kalau ibu-ibu mah, kalau bunda-bunda atau ayah-ayah tidak disuruh tadarus juga, itu sudah kebutuhan. Tapi justru yang jauh lebih penting anak-anak kita, apalagi anak-anak remaja, itu mereka juga ingin tadarus, tapi nggak ada yang ngajak. Tapi kalau tadarusnya bareng emak-emak, masa iya tadarus bareng emak-emak, malu atau itu mah udah emak-emak, aku mah udah belum menikah. Sebetulnya mereka juga ingin tadarus, cuma nggak ada yang ngajak gitu. Jadi nanti mah ibu ngajak, bikin komunitas di lingkungan kita atau di rumah kita yang mengadakan, nggak apa-apa. Cuma 2 orang, cuma 3 orang, cuma 4 orang, cuma 5 orang, itu sudah saya lakukan lebih dari 20 tahun. Saya bertadarus itu bersama anak-anak remaja. Fokus kajiannya adalah ya sekitar anak remaja. Bagaimana mereka ketika bertanya, Bunda, boleh nggak pacaran? Bunda, kalau haid nanti digantinya kapan saumnya?
Bunda, kalau nanti aku menikah nih ya, terus suami aku teh melarang untuk saum, apa yang harus kita lakukan? Terus Bunda, gimana kalau nanti aku nikah, kalau suami itu ngajakin siang-siang pada Ramadan? Itu penting loh Bu untuk anak-anak. Menurut orang dewasa itu atau menurut orang tua itu tuh sepele, padahal untuk anak-anak itu menjadi penting. Karena ketika mereka ngaji bersama emak-emak, bersama orang tua, mereka malu untuk bertanya itu. Tapi ketika dengan komunitasnya, justru mereka akan merasa dihargai dan mereka akan banyak bertanya. Ibu, Bapak, sahabat Uma, tetap jangan lupa download aplikasi Uma lewat App Store dan Play Store. Gimana kalau mau bertanya? Nah, bagi yang mau bertanya, tekan tombol pensil di kanan bawah dengan hashtag momen terindah. Karena saat ini saya sedang menyampaikan tema momen terindah bersama keluarga. Sahabat Uma yang dirahmati Allah, di dalam 1 tahun itu kan tadi saya sampaikan ada 12 bulan. 1 bulan ini bagaimana kita menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya ya, dengan anak-anak, dengan keluarga, hapus dan kita ganti dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang betul atau sesuatu yang benar. Apa? Kita kemarin nih, saya ingatkan lagi, Bunda ingatkan lagi, selama kemarin-kemarin kita pasti manusia itu punya kesalahan, termasuk bagaimana kita punya kesalahan dalam pengasuhan anak. Ada beberapa catatan nih, di momen terindah ini mudah-mudahan kesalahan itu kita hilangkan. Kalau kita tidak bisa, kita minimalisir dulu. Tapi insya Allah, apa? Kata Allah, amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kita bilang ke anak-anak, sholat di awal waktu, dianya sendiri enggak. Jangan nonton TV terus, dianya sendiri nonton terus. Jangan main HP terus, dia sendiri main HP terus. Jangan gibah, dia sendiri gibah. Bahkan ketika, mama jangan ngomongin yang lain terus, ini kan lagi Ramadan, ini mah bukan ngomongin, asli kenyataannya kayak gini, asli. Kamu kok kayak gitu, kayak kata mama teh, bukan ini mah, terus gitu ya. Nanti dia nggak sadar nih mamanya nyeritain keburukan ayahnya, dasar ayah kamu mah, dasar bapak kamu mah. Kalau dalam bahasa Sunda mah ya kasarnya, itu mah bapak maneh. Nanti kata suaminya, itu mah kata indung si kucing. Gimana coba kalau sarwanya seperti itu? Nah, ini anak-anak kemudian, mama jangan gibah, kamu tuh tahu apa? Padahal anak-anak itu mengingatkan. Nah, kemudian bagaimana supaya kita menghapus kesalahan? Kita pernah melakukan kesalahan apa? Kedua orang tua tidak sepakat atas cara tertentu dalam pendidikan anak. Bahkan kalau kata mamahnya, kamu jangan gitu sama bapak, nanti sama bapaknya, kamu jangan gitu sama mama. Emang mama kenapa? Emang bapak kenapa? Emang ayah kenapa? Emang bunda kenapa? Bahkan bikin aturan itu menjadi berbeda. Kata mamahnya, sinetron, yuk ngabuburit. Kata ayahnya, jangan nonton TV terus. Nah, itu anak jadi puyeng. Ini gimana ya? Kata mama nonton sambil ngabuburit, kata ayah nggak boleh. Itu anak jadi bingung. Kemudian kita pernah punya kesalahan membiarkan anak menjadi korban IT. Coba kita sekarang punya banyak kesempatan dengan anak-anak, bukan melarang, tapi isinya apa? Makanya jangan lupa tetap sahabat Uma untuk anak-anak, untuk remaja, orang dewasa, bahkan seusia kita, download aplikasi Uma lewat App Store atau Play Store. Di sana banyak konten-konten, bahkan ada kisah-kisah anak, ada cerita-cerita anak yang ketika anak menonton itu gak akan terasa jenuh. Kalau memang anak akan kita korbankan menjadi korban IT, ya sudah, kita arahkan saja pada hal-hal yang positif. Apa isinya? Karena anak-anak sekarang itu sudah ahli. Saya bilang berkali-kali, anak-anak sekarang itu kan milenial, sementara ayah bundanya tuh kolonial gitu. Anak-anak tuh ahli, buka ini. Nah, kita arahkan bagaimana download aplikasi Uma. Nah, sahabat Uma yang insya Allah pada hari ini sehat juga afiat, kemarin kita punya banyak kesalahan, menyerahkan tanggung jawab anak-anak itu, pendidikan itu pada pembantu, pada pengasuh. Apa-apa bi, nanti lama-lama suami, bi ambilin sepatu. Nanti lama-lama yang dipuji sama suami kita bahkan bibi ya.
bukan ibu, bukan mama, bukan bunda. Bahkan anak-anak nanti memfigurkannya, alhamdulillah aku mah punya bibi yang baik, alhamdulillah aku mah punya mbak yang keren. Ibu tidak menjadi sesuatu yang dapat pujian dari anak-anak. Bahkan ayah tidak menjadikan sesuatu yang punya uswah bagi anak-anak. Sagala-gala teh kuma bibi yang kemarin-kemarin 11 bulan, oke, kita hilangkan. Kalau tidak bisa, kita minimalisir. Saatnya kita sekarang itu momen terindah bersama keluarga. Jadi kalau ada yang mau bertanya nih, apa yang harus dilakukan sahabat Uma, tekan tombol pensil di kanan bawah dengan hashtag momen terindah. Sahabat Uma yang dirahmati Allah, mudah-mudahan masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para orang tua. Bagaimana diantaranya orang tua itu menampakkan diri kelemahan di hadapan anak-anak. Bahkan ada muncul nih pertanyaan. Jadi kesalahan apa lagi sih yang dilakukan oleh para orang tua ya? Selain yang tadi itu masih banyak. Nih ada pertanyaan. Kita biasanya ada berlebihan dalam memberi hukuman. Ya. Kalau kita mendapatkan anak menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bilang saja dia anak nakal. Kemudian kita mengekang anak secara berlebihan. Jangan ini, jangan itu. Tapi kita tidak memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak. Kemudian kita juga pernah melakukan kesalahan, tidak percaya diri, dan selalu bahkan sering merendahkan martabat anak-anak. Nah, sahabat Uma yang dirahmati Allah, tetap ya gimana caranya kalau ada yang mau bertanya itu dengan tekan tombol pensil di kanan bawah hashtag momen terindah. Ada pertanyaan nih dari sahabat Uma ya. Ini saya cari nih, wah banyak juga ya. Yang pertama, apa saja makna dan hikmah puasa di bulan Ramadan Bunda, katanya ya di sini. Wah, hikmahnya banyak, luar biasa. Termasuk momen terindah ini adalah hikmah yang luar biasa. Yang biasanya kita makan sendiri-sendiri nih. Bunda makan sendiri, ayah makan sendiri, anak-anak makan sendiri. Sekarang di bulan Ramadan ini ada hikmah yang luar biasa. Kita bisa makan bareng, nanti kita bisa sahur bareng, buka bareng. Bahkan hikmahnya bisa nonton ini, sahabat Uma ya, bisa nonton acara-acara yang diselenggarakan oleh Uma. Kemudian ada juga pertanyaan, apa benar alasan Rasulullah menyuruh kita puasa agar kita bisa merasakan penderitaan orang lain? Karena mereka sekarang banyak kekurangan, betul. Bahkan Bunda katakan ya, bulan Ramadan ini bulan berbagi. Saatnya betul kita sekarang saum ini bisa merasakan. Coba bisa kita rasakan, orang itu ada yang tidak makan sampai 3 hari. Tidak makan sampai 2 hari. Ada yang dari kemarin belum makan. Kita mah hanya dari jam kira-kira ya 4:30 subuh sampai jam 6. Hanya sejam segitu. Bahkan sahurnya juga sempurna. Banyak menu-menu yang keren. Bukanya apalagi banyak menu-menu yang luar biasa. Sementara orang-orang di luar sana banyak kita dapatkan. Hanya ketemu nasi itu sehari 1 kali. Bahkan mereka berbukanya itu hanya dengan gep kurupuk gitu, atau setidaknya hanya di puruluk uyah. Kalau kita makan di puruluk uyah garam ya, setidaknya itu ada dagingnya atau ada lauk-lauknya. Jadi betul ini bulannya bagaimana kita bisa merasakan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ada pahala membaca buku Islami atau kitab kuning selama bulan Ramadan Bunda, dan atau di bulan-bulan yang lainnya? Betul. Bahkan sekarang kita menemukan survei anak-anak sekarang itu keinginan membaca atau budaya bacanya tuh hampir hilang. Jadi ada salah satu karakter atau sifat anak-anak sekarang itu hanya instan, pengennya tuh bisa
tapi dia nggak mau baca. Padahal dengan membaca itu adalah kita bisa mempunyai referensi, bahkan bisa meningkatkan kecerdasan atau daya ingat anak-anak. Jadi keren di bulan Ramadan ini, momen terindah bagaimana ayah dan bunda menyediakan sarana atau fasilitas perpustakaan Islami di rumah masing-masing. Bagi yang belum, tapi bagi yang sudah, bisa lebih meningkatkan keluarga bagaimana mempunyai perpustakaan di rumah masing-masing dengan tentu usia yang fasilitasnya itu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kemudian ada lagi nih pertanyaan, oh iya tadi yang kitab kuning ya, kalau dulu betul kitab kuning, kenapa disebut kitab kuning itu rata-rata tak berbaris, tak berharokat, jadi kitab gundul. Nah, tetap sekali lagi ayah bunda, bagi yang punya waktu, punya kesempatan, cobalah mulai dari sekarang kita tidak hanya belajar Al-Quran, tapi juga bagaimana kita bisa menguasai bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab itu adalah yang pertama, nanti kita bisa sholat khusyuk. Kenapa? Karena paham, bukan hanya tahu artinya. Dan bahasa sholat itu kan bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Dan insya Allah mudah-mudahan ayah bunda yang belum pernah berziarah ke Mekah dan Madinah itu sudah otomatis di sana itu adalah berbahasa Arab. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, minimal memahami ketika mereka mengungkapkan atau berbicara kepada kita. Sahabat Uma, masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Uma. Tetap saya mengingatkan ajakan untuk download aplikasi Uma melalui App Store atau Play Store. Dan jangan lupa momen terindah dengan diawali hashtag. Sahabat Uma yang berbahagia, di momen terindah yang saya sampaikan tadi bersama keluarga, bagaimana kita bisa berkumpul bersama keluarga dengan mengenalkan hukum-hukum Islam sejak awal, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Saya Imas Karyama bersama Uma, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan di bulan Ramadan ini bermanfaat bagi semua, terutama bagi keluarga yang kita cintai. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Uma hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Uma, teman ibadahmu.